Haleluya. Terima kasih Pak Woles. Pujian yang luar biasa. Adalah segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, terima kasih. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya para lektor untuk mempersiapkan diri. Kita akan masuk ke dalam doa firman Tuhan. Doa firman Tuhan, silakan Ibu Santi Simanjuntak berdoa firman Tuhan. Bisa dibuka mic-nya. Ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan embun pagi ini Tuhan. Dan urapi hamba-Mu Pastor Paulus yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan nikmat untuk cakap mengajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Santi. Kita akan membaca firman Tuhan. Untuk pembacaan firman Tuhan, Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Untuk Sarma nggak hadir ya. Nanti minta tolong ke Bu Cinta, Bu Cinta ya. Kita firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus Yesaya 64 ayat 1 sampai 12 nanti dibacakan oleh Ibu Nerliana, kemudian 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16 nanti Ibu Sarma. Silakan Ibu Nerliana. Bu Sarma nggak ada, Bu Cinta ya. Silakan Bu Nerliana. Dibuka mic-nya, Bu. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube. Dan salam untuk saudara-saudara kami yang nonton kembali siaran kita ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 64 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami.
kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah, kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Demikian. Silakan dilanjutkan Ibu Cinta. 1 Korintus 2, 1-16. Ya baik, Pak Jindo. 1 Korintus 2 ayat 1-16. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia?
tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bu Cinta. Terima kasih Bu Nirliana. Terima kasih Pak Yuda. Firman Tuhan pagi ini judulnya Langit Indonesia Terkoyak. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua ya. Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup kita, ketika kita menerima ya rema dalam hidup kita, ya perlahan-lahan firman itu kan tumbuh, saudara ya. Nah, rema itu kemudian tiba-tiba mengambil alih hidup kita. Nah, itu yang kita harapkan, ya kan? Rema itu mengambil alih. Sama seperti hawa nafsu mengambil alih hidupmu, membajak otakmu yang waras itu jadi nggak waras, dipenuhi dengan hawa nafsu, dendam, kemarahan, poses, ya, saudara pengen punya harta banyak, sehingga pengen hidup mewah. Itu kan sama hawa nafsu membajak hidupmu, saudara ya. Keinginan untuk mendominasi orang lain, itu adalah sebuah hawa nafsu yang membajak hidupmu, saudara, ya kan? Harta, wanita, tahta, ya, ringkasannya itu ya, harta, seks, dan kekuasaan. Itu membajak hidupmu, saudara ya. Termasuk dendam di dalamnya, kebencian, itu kan membajak. Kau biarkan, mereka tidak mudah membajak hidupmu, akal warasmu itu tidak mudah, saudara. Ya kan? Tetapi karena kita membiarkan, karena nikmat, ya kan? Kebencian itu nikmat, dendam itu nikmat, ya. Saya ngerasain, saudara ya, dendam itu nikmat. Saya ngerasain dendam itu nikmat, jangan ngomong enggak ya. Wah, tapi menderita, Pak. Iya, tapi nikmat kan? Coba. Apalagi kalau Anda bisa melampiaskan dendammu itu, saudara. Wah, nikmat sekali. Iya kan? Jangan bilang enggak, saudara ya. Jadi dendam itu akhirnya membajak hidupmu, membajak akal sehatmu. Padahal nggak bisa semudah itu. Tuhan berikan jiwa kita sebuah struktur pertahanan jiwa kita itu, ya, akal budi kita, akal sehat kita, rasionalitas kita, itu tidak mudah untuk dibajak dengan orang, tapi kita membiarkan hawa nafsu itu membajak hidup kita. Nah, akhirnya kita diperbudak oleh dosa, ya. Kita diperbudak oleh dosa. Kain waktu mau berbuat dosa, coba. Kalau Adam waktu mau makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah karena hawa nafsu? Ya, belum ada hawa nafsu saat itu, saudara. Jadi waktu Adam Hawa makan hawa nafsu, harusnya kan Tuhan berkata, jangan kamu makan, nanti kamu makan begini, begitu. Jangan. Sama seperti ketika Kain mau membunuh Habil kan, ya kan? Hati-hati, kalau kamu tidak bisa kuasai hawa nafsumu, ya, maka dosa akan menerkam, akan mencengkram hidupmu, ya kan? Nah, seharusnya kan dikasih tahu juga, tapi itu kan enggak, saudara ya. Nah, ketika lagi mau ngambil nggak dicegah dulu, kan begitu, saudara ya. Jadi sebenarnya ada struktur, ada yang berbicara dulu kepada kita. Rema juga begitu. Kalau kamu tidak biarkan rema itu ngelit, ngambil alih, ya nggak bisa juga. Jadi harus biarkan rema itu mengambil alih hidupmu. Belas kasih itu harus mengambil alih hidupmu. Cinta kasih itu harus mengambil hidupmu, saudara. Karena rema itu tidak akan lepas dari cinta kasih. Kalau cinta kasih itu mengambil hidupmu, kau biarkan cinta kasih itu memimpin hidupmu, roh itu menuntun hidupmu, maka hidup kita nanti tiba-tiba sudah ada di surga. Nah, kalau ada kata langit yang terkoyak, itulah surga yang terbuka, saudara. Hanya ketika kita mendengar surga yang terbuka, ya, maka terbukalah pintu surga, terbukalah langit, ya. Ada suatu suara berkata, ininya apa kosakata itu berbeda sekali, bahkan langit itu terkoyak. Ketika langit itu terkoyak apa, saudara? Berarti ada judgment, ada pengadilan Tuhan. Ya, langit yang terkoyak itu berarti adalah pengadilan Tuhan. Mungkin kita mengalami persekusi yang luar biasa, saudara ya, di Indonesia. Belum luar biasa dibanding dengan orang-orang yang ada di negara-negara seperti di Iran, saudara. Mereka disiksa kalau jadi Kristen. Seperti di Arab Saudi zaman dulu. Sekarang saya curiga ini Raja Salman sudah jadi Kristen, saudara. Soalnya statementnya, biar saja aku dibilang iblis,
tetapi aku telah menemukan kebenaran. Bisa jadi gereja semua sudah bertobat jadi Kristen, saudara ya. Ini memang saya sedang cari tahu informasi terus ya. Mengapa tiba-tiba Raja Salman itu membuka setiap kota di Arab Saudi sekarang dibikin gereja, saudara ya. Setiap kota di Arab Saudi dibikin gereja sama dia. Ajaib ini, saudara ya. Ini saya masih belum bisa memikirkan ini, saudara ya. Setiap kota di Arab Saudi dibikin gereja. Di Indonesia, setiap kota di Indonesia gereja ditutup. Ada gereja ditutup. Kebalikannya, saudara ya. Nah, saudara, ketika terjadi ketidakadilan di dunia ini, ya, kenapa terjadi begitu ketidakadilan, dibiarkan seperti itu, sehingga orang-orang mengeluh, saudara. Kalau keadilan itu terjadi kepada orang yang tidak percaya, ya, mereka percaya dengan karma, ya kan, mereka menuntut keadilan dengan karma. Kalau orang yang percaya pada Yesus, dia tahu siapa menabur, dia menuai. Tetapi ya ada satu titik masanya ketika gereja tidak berdoa, tidak lagi bertindak memberitakan Injil, menyatakan kebenaran kepada dunia. Ya, yang saya lakukan ini termasuk pemberitaan Injil, saudara, penyataan kebenaran, supaya Anda ngerti yang benar dan yang salah dengan jelas. Karena gereja di framing. Kasih yang dimiliki gereja itu bukan kasihnya Tuhan Yesus, tetapi sebuah ketakutan dengan berkedok kasih, saudara. Sehari ini, gereja-gereja di Indonesia itu bukan bertindak karena kasih. Kenapa tidak melawan? Karena kasih alasannya. Sebenarnya bukan karena kasih, tapi karena takut, saudara. Lebih karena takut. Dan kita nggak jujur. Kita alasannya kasih, tapi sebenarnya takut. Terbukti dari apa, saudara? Dari jemaat yang miskin-miskin ini nggak dipelihara. Ya kan? Ketidakadilan terjadi di dalam gereja. Di gereja sendiri terjadi ketidakadilan. Jangan ngomong ada di luar sana. Kita dipersekusi, saudara. Di dalam gereja sendiri, di dalam organisasi gereja dengan strukturnya, terjadi ketidakadilan banyak banget. Ya, justru di situ terjadi persekusi yang sesungguhnya, saudara. Wah, teman-teman dikucilkan orangnya kan. Oh, dulu saya pernah dikucilkan dari gereja, saudara ya. Saya pernah dikucilkan dari gereja. Dianggap sesat segala macam. Saya sudah melewati masa-masa itu, makanya ketika orang tanya, Pak, enggak ini ya. Iya, saya nggak ambil pusing, saya sudah biasa dari kecil dianggap sesat, dianggap inilah, dianggap itulah. Ketika kita menyatakan kebenaran, Anda akan dikucilkan, saudara. Pasti ya, ketika saya waktu SMP saya memberitakan Injil, saya dikucilkan. Bahkan diomelin, dimaki-maki sama pendeta, saudara ya. Dimaki-maki, bukan cuma dikucil, dimaki-maki sama pendeta, dengan teriak dia ya, sampai mukanya merah semua. Ya, tapi sekarang gereja-gereja ini yang menikmati penginjilan saya waktu SMP, saudara. Iya kan? Remaja-remaja itu ya dulu kosong, nggak ada remaja gereja penuh itu, nggak ada, saudara, kosong. Kemudian kami penginjilan, tiba-tiba gereja-gereja remajanya jadi penuh. Ya kan? Lima kenyataan memang seperti itu. Nah, setelah itu mereka baru bilang, iya ya, nggak ada yang seperti kalian, generasi kalian lagi ya. Nah, sampai hari ini nggak ada yang seperti generasi kalian militannya. Ya nggak ada lah. Ya kan, itu tadi. Nggak berani bayar harganya ketika mereka dikucilkan, nggak berani, nggak siap. Sama, saudara, hari ini ya, kita komunitas kecil. Ya, komunitasnya nggak kecil lagi ya, kita sudah, tiap kali kita live aja sudah 10.000 yang nonton ya. Nggak kecil lagi sebenarnya komunitas kita, komunitas besar. Ya, komunitas kita berdampak, saudara ya. Gereja kolektanya 500 juta sebulan itu, gereja gede itu, saudara, kolektor 500 juta sebulan. Ya kan, kolektor kita kan 500 juta sebulan. Jadi saudara bangkit dari rasa takut itu. Mengapa kita nggak takut lagi, saudara? Karena tadi kita percaya dan kita menantikan Yasya Yehuwa, keselamatan yang dari Yehova. Nah, ketika ada orang yang tertindas, ketika ada kebenaran yang diabaikan oleh gereja, ya, maka langit akan terkoyak, saudara.
Sebab ketika langit terkoyak, maka Allah turun, dia akan menghakimi umatnya terlebih dahulu. Gereja dulu dihakimi, saudara. Umatnya dulu yang dihakimi. Jadi ketika langit terbuka, Anda berkat, terima berkat. Tapi kalau ada istilah langit terkoyak, itu Allah segala, Allah Raja segala, Raja Tuhan segala Tuhan itu dia turun, dia akan menghakimi umatnya terlebih dahulu. Dan saya melihat langit terkoyak di atas Indonesia, artinya penghakiman bagi umatnya dulu. Akan terjadi pemisahan terlebih dahulu di Indonesia. Umatnya dulu yang akan dihakimi, saudara. Karena saya selalu diingatkan cerita Indonesia ya. Tuhan selalu ingatkan saya tentang Sodom dan Gomora, saudara ya. Tetapi ada aniaya yang luar biasa. Ada penghukuman atas Indonesia. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan ini, yang bukan beribadah kepada agama, yang bukan sedang beribadah, tapi mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan cengang-cenging, teriak-teriak, haleluya, haleluya di gereja, saudara. Mengasihi Tuhan itu satu, mengasihi sesama, ya. Dua, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kamu mengampuni musuh-musuhmu, itu mengasihi Tuhan. Nggak akan lepas dari diakonia dan marturia, saudara. Yang namanya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu. Banyak orang mengasihi Tuhan itu cuma saya doa 4 jam sehari itu mengasihi Tuhan, gundul peang, itu bukan mengasihi Tuhan. Itu Anda sedang apa? Anda sedang semedi, cari ketenangan batin yang hatinya nggak tambah tenang. 4 jam sehari doa, saya dulu 4 jam sehari doa, dapat apa nggak dapat apa-apa, saudara. Plus ngantuk juga ya kan. Terus ngapain? 4 jam saya berdoa 4 jam sehari ya. Saya melihat pengurapan itu datang ketika saya ditindas dan saya melepaskan berkat, itu pengurapan mengalir deras sekali, saudara. Ketika saya ditindas, ya, ketika saya dihina, ketika saya dicaci maki, dan saya melepaskan pengampunan dan berkat, maka itu pengurapan akan mengalir dengan deras. Saya melihatnya mah begitu, saudara ya, pengalaman saya mah begitu, bukan dari doa yang berjam-jam, doa semalam suntuk. Bukan dari itu, saudara. Kita perlu berdoa, kita perlu menenangkan diri. Ya, tak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja supaya kamu dapat berdoa, menenangkan diri, saudara. Tetapi ketika saudara berdoa berjam-jam sampai Anda nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, itu bodoh namanya. Ada masa-masanya kita berpuasa, berdoa berpuasa, mengasingkan diri di Sabat. Ya, itu kita perlu sabar. Tapi bukan setiap hari Anda alasannya mau doa terus Anda jadi tidak kerja. Karena saya talentanya berdoa, Pak. Gundul mau peang talenta berdoa, nggak pernah. Ya, karisma itu berdoa itu nggak ada, saudara. Jangan melampaui yang tertulis. Karunia orang masih sendiri-sendiri, pas saya karunia berdoa. Nggak ada karunia berdoa. Kita semua diberi karunia untuk berdoa, saudara. Profesi pendoa syafaat. Itu sebenarnya nggak ada pun profesinya adalah pendoa syafaat. Itu cuma ada di gereja karismatik doang, saudara ya, profesi pendoa syafaat. Ya kan, supaya doanya, karena yang satu punya karunia WL, satunya jadi singer, ya kan, salah singer, jadi pemain musik. Kalau di gereja kan cuma 3, ya kan. Ini pelayanannya yang digagas, ya. Sekarang 4 ya. Satu apa, saudara? 1 itu pengkhotbah, ya kan? Wah, utama harus ada khotbah. Yang nyanyi mah biar belero nggak apa-apa. Kedua, saudara, adalah yang nyanyi udah pinter, ya. 3 pemain musik, urutannya kan begitu kan. Tapi saya kasih tahu ya, kalau nyanyi pinter pun nggak ada yang main musik, ya tetap belero, saudara. Jadi paling benar yang pemusik dulu yang ada. Baru penyanyi, karena kalau suaramu sedikit-sedikit fals, kalau musiknya bagus ketutup semua, saudara ya. Kan kasih menutupi banyak pelanggaran, ya. Musik yang bagus kasih menutupi banyak pelanggaran, musik yang bagus menutupi suara yang fals. Kan begitu, saudara. Nah, terus yang keempat, nah, yang baru nih, penari, ya kan, penari tamborin, ya kan. Biasanya ada yang 5, multimedia penting ya. Kalau nggak ada multimedia, saudara mau bagus kayak apa ya, nggak ada yang mendokumentasi, ya kan. Saudara nggak bisa tebar pesona kan, penting. Ini kan 5 jawatan penting di dalam gedung gereja versi gereja karismatik sekarang ini kan. Sekarang tambahannya asyar juga.
Lalu pendoa di mana Pak? Pendoa apa? Ya pendoa nomor berpul, nomor 17. Ada karena orang-orang kalau nggak pinter khotbah, nggak pinter nyanyi, nggak pinter main musik, nggak tahu multimedia, dia nggak bisa nari, ya kamu doa saja, kamu gabung doa saja sana. Iya kan? Ayo jujur kan memang begitu. Lalu pendetanya untuk memotivasi, oh jangan main-main dengan doa. Wah, lalu pendetanya mau bikin satu apa ya kan? Karena kita perlu nih perlu pesorak juga. Pendoa ini kan pesorak ini saudara. Kita sejujurnya begitu. Oh jangan main-main Pak dengan doa. Saya nggak main-main dengan doa, tapi saya lagi cerita betapa gereja sudah ada di dalam tahap itu. Lalu semua dibikin, semua ada perannya masing-masing. Seakan-akan semua peran itu alkitabiah. Nggak begitu, saudara. Doa itu penting. Ya, doa itu penting. Setiap kita adalah pendoa. Setiap kita adalah pendoa syafaat, intercessor. Setiap kita adalah pendoa syafaat. Jadi bukan divisi khusus Anda yang melayani berdoa. Yaudah, nanti saya dukung dalam doa. Ya, kamu majulah berperang. Saya akan dukung kamu di dalam doa. Saya paling benci kalau ada orang ngomong begitu ya, saudara ya. Oke, saya akan dukung kamu ya. Saya akan dukung dalam doa. Pak, jangan lupa dananya, Pak. Iya dong, kan bukan hanya doa saja, dana perlu. Yang maju berperang, majulah berperang. Tapi yang nggak maju berperang, jangan cuma doa doang, dananya kirim dong. Kan begitu, saudara ya. Anda nyorakin kita buat gubrak-gubrak, dananya nggak dikirim. Ya kan gimana? Ya, itu kan dukunnya semangatnya nggak ini kan. Kalau dukun itu udah ada menyanyi, saudara ya. Kalau dukun nggak ada menyanyi, nggak kesurupan, saudara ya. Saya doa saja nanti ya buat Pak Paul. Tidak ada, jangan cuma doa, dananya. Loh, serius saudara ya, kadang-kadang, nah, saya lagi minta dana ya, saya lagi nyindir Anda gitu loh, lagi nyindir, ya Pak saya dukung dalam doa. Loh, kita berdoa, tiap pagi kita berdoa, saudara, penting. Tetapi saat ini gereja menjadikan semua itu menjadi formalitas dan retorika. Ya kan? Semua itu menjadi retorika saja. Karena pelayanan sesungguhnya itu bukan yang 5 ini. Ini adalah sebuah acara di dalam gedung gereja, supaya kita ada acara ketika kumpul mau ngapain, supaya seminggu sekali kita bisa saling berkumpul. Tapi akhirnya acara ini menjadi ajang aktualisasi diri. Acara ini bukan menjadi ajang untuk sebuah saran untuk saling menguatkan satu sama lain, bahkan Anda saja sudah tidak kenal satu sama lain di dalam gereja. Ya, gereja yang persekutuan keluarganya kuat, itu yang benar, saudara. Kemudian mereka kumpul seminggu sekali untuk ibadah raya, mereka nyanyi sama-sama untuk membakar jiwa mereka. Itu yang benar, ya. Kalau ada yang berdoa, ya nggak apa-apa, ada yang berdoa boleh, nggak apa-apa, bukan basa-basi juga. Karena kamu nggak bisa melakukan ini, kamu berdoa yang sungguh-sungguh. Tapi jangan terus, ya Anda alasannya nggak bisa memberitakan Injil di jalan, lalu saya berdoa saja. Memang talenta saya hanya berdoa, tapi Anda nggak. Saya ketemu dengan orang yang namanya pendoa syafaat, yang benar-benar pendoa syafaat, ya, yang memang hidupnya berdoa. Dia memberitakan Injil di jalan-jalan, loh. Ya, salah satu orang yang menubuatkan 7 nubuatan, ya, saya kan ada 7 nubuatan, saya catat ya dalam hidup saya ada 7 nubuatan besar yang menjadikan saya seperti hari ini. Salah satunya namanya Christina Low, ya ada seorang oma ya, Christina Low dulu waktu ketemu saya sudah umur 60 lebih, saudara yang udah tua. Saya nggak tahu masih hidup apa masih nggak, karena ada di Malaysia beliau itu ya. Beliau itu memberitakan Injil, saudara. Dia bilang, saya seorang pendoa syafaat. Tetapi dia kemana-mana pergi, dia memberitakan Injil. Dia keliling, dia doa kelilingi kota, tapi dia memberitakan Injil kepada orang-orang di kota itu, saudara. Lalu saya lihat, saya kan waktu dia datang ke Indonesia, kita ke Wonosobo, dia memberitakan Injil kepada tukang delmannya. Dia bilang, kamu tolong terjemahin. Dia ngomong sama tukang delman itu kan. Dia ngomong, ya. Luar biasa, saudara. Jangan alasan, nggak ada alasan. Banyak pendoa syafaat, saya melihat yang orang yang memang benar-benar, memang nggak ada kerjaan lain, dia nggak punya kerjaan, dia full time, dan dia banyak berdoa dan memberitakan Injil. Oh, itu talenta, bukan, saudara. Nggak ada yang seperti dimaksud dengan definisi pendoa syafaat. Sekarang cuma doa syafaat doang. Untuk saya, talenta saya cuma berkhotbah di dalam. Saya pernah ngajak orang ya untuk penginjilan ke Thailand, saudara ya. Terus saya ajak, kamu menginjil dong.
Kita sama-sama turun ke jalan ya di Thailand itu ya. Kita bagi 3 tim ya, Mas. 3 atau 4 tim waktu itu ya. Kita penginjilan sama-sama. Terus orang ini, ayo kamu penginjilan, gantian dong. Kamu harus memberitakan Injil dari jauh-jauh. Oh, saya berdoa saja Pak Paul. Enggak, kamu harus memberitakan Injil. Terus kita masuk ke keluarga, saudara. Kita datang ke sebuah keluarga. Terus dia buka Alkitabnya, dia berdiri di depan orang itu dikhotbahi, saudara. Selamat, oh ini orang nggak pernah memberitakan Injil, ini ngaku-ngaku pendeta. Jadi dia itu depan orangnya sampai melongo begini. Orang itu buka Alkitab, dia sambil kayak orang khotbah begitu, saudara. Itu ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja kayak. Cuma saya langsung tahu dari caranya dia. Oh, ini orang nggak pernah memberitakan Injil. Ya kan dia datang ke persoalan ngobrol-ngobrol tentang Yesus, ya kan. Saudara-saudara, kayak orang Pentakosta di khotbah persis. Orangnya melongo begitu. Yang terjemahkan sampai melongo. Yang lain pada tenang-tenang ngobrol. Kita berdoa, ngobrol. Kita datang dari rumah ke rumah, top pintu, gitu kan. Terus kita ngobrol, kita doa. Ya, banyak pendeta-pendeta nggak tahu bagaimana cara memberitakan Injil karena dia memang tidak dididik untuk memberitakan Injil. Dia takut. Saudara tanya pendeta mau memberitakan Injil nggak di jalan-jalan, hati-hati saudara. Nah, itulah yang kemudian hilang dari gereja sehingga Tuhan mengoyakkan langit di atas Indonesia. Ketika langit terkoyak itu ada judgment, saudara, ada pengadilan bagi umat Tuhan. Aniaya sebesar, saudara, bagi umat Tuhan yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh, dan kemudian bagi orang-orang di luar umat Tuhan akan dilakukan judgment. Saya tidak cerita akhir zaman ini sebuah penglihatan, saudara. Ini adalah sebuah nubuatan, penglihatan. Ya bukan jadi bukan bagian dari dalam Alkitab tentang judgment itu ya, bukan, saudara ya. Tapi saya lagi cerita Indonesia akan mengalami seperti itu tadi ya. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh akan dipisahkan seperti di Sodom dan Gomora. Entah kenapa selalu ceritanya Sodom dan Gomora terus saya kupingnya, saudara ya. Ya itulah, akan dipisahkan seperti Lot. Kalian akan dipisahkan orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan takut. Ya, tetapi akan terjadi, saudara. Ya, aniaya yang luar biasa. Akan terjadi aniaya yang luar biasa di Indonesia itu. Dan kalian akan dipisahkan. Jangan takut, ya, jangan takut. Nggak usah pergi kemana-mana, biarkan Tuhan yang bertindak. Tapi langit itu akan terkoyak dan engkau akan melihat apa yang tidak kamu dengar. Tuhan menyelamatkan umatnya dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Tuhan akan selamatkan umatnya dengan cara yang tidak pernah apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, yang tidak pernah kamu dengar, tidak pernah kamu lihat oleh mata. Itu cara Tuhan menyelamatkan umatnya di Indonesia. Ya, saudara ya, dan itu akan terjadi. Jadi ketika kita mengalami apapun kondisimu hari ini, ya, Anda jangan mendikte Tuhan bagaimana cara menyelamatkanmu. Anda jangan mendikte Tuhan bagaimana melepaskan hidupmu. Serahkan. Pokoknya, saudara ya, lihat ya, pokoknya Anda kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Bekerja minimum 8 jam sehari. Jangan males. Apapun kondisimu, yang sakit, berobat ke dokter yang benar. Tapi nggak usah tabrak sana, tabrak sini. Dokter bilang minum obat. Yang sedang di dalam masalah keluarga, Anda rekonsiliasi dengan keluargamu. Mungkin kamu kurang waktu buat keluargamu. Setiap Sabtu Minggu, ajak keluargamu untuk selalu bersama, duduk bersama. Bikin selalu acara bersama tiap Sabtu Minggu. Ya, kurang ke gereja bersama, kurangi pelayanan. Jangan malah aktif di gereja, ngawur Anda. Megawati saja mulai menyadari pengajian itu bikin ibu-ibu pada lupa anaknya, lupa sama lakinya. Iya kan? Sama, Anda jangan terlalu aktif di gereja sampai lupa keluargamu. Megawati saja, Ibu Mega itu menyadarinya kan. Pengajian itu bikin rakyatnya jadi bodoh. Sama. Ya, Anda aktif di gereja tiap hari bikin rakyat jadi bodoh. Nah, sekarang Tuhan kasih tahu caranya via Zoom. Pelayanan itu bisa lihat via Zoom. Tapi Anda nge-Zoom seharian, ada. Saya kenal orang nge-Zoom seharian, saya bingung. Lalu kapan ngurusin anak lakinya yang nge-Zoom seharian? Kalau saya memang pekerjaan. Lah memang pekerjaan saya 10 jam sehari, ya kan? 2-3 jam saya di luar, sisanya saya nge-Zoom. Memang itu pekerjaan. Nah, bagaimana dengan Anda?
Karena yang namanya mencintai Tuhan itu adalah mengasihi sesama dan mengasihi musuh-musuhmu, berdiakonia, bermarturia. Itu nggak akan lepas dari itu. Kalau gerejamu tidak menjadi bagian dari itu, Anda tinggalkan, saudara. Karena saat langit terkoyak, gerejamu akan mendapat penghakiman dari Tuhan. Ya Anda boleh percaya, boleh enggak. Itu semua nubuatan diuji. Ya kan? Ya Anda tinggal lihat siapa yang ngomong nubuatan ini. Ya bagaimana omongan saya selama ini, tepat apa enggak, kan begitu. Ya kan? Gereja yang tidak bertindak. Gereja yang anteng-anteng saja. Ya, gereja yang dikuasai roh ketakutan, lalu kemudian gereja ini ngakali umatnya. Nah, saudara, pagi ini bangun. Ya, kalau Anda masih ada di dalam komunitas organisasi gereja, ingatkan pendetamu, ngomong baik-baik. Kalau dia tidak meresponi, cepat tinggalkan, sebab kamu akan hanyut. Cepat tinggalkan, responi. Udah, fokus. Makanya kita terus ya bikin pemuritan terus ya, supaya Anda bisa mandiri bikin pemuritan sendiri di rumah, supaya Anda bisa bikin komunitas sendiri. Itu tujuannya. Sebab ketika Anda sekuat apapun Anda bergaul ya dengan orang-orang yang negatif, Anda kan jadi negatif, akan jadi dingin, balik lagi. Tapi ketika Anda selalu berkumpul dengan orang-orang komunitas yang selalu berapi-api menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus dalam cinta, ya saya bersyukur kemarin komentarnya bagus-bagus ya di Koinonia kemarin ya. Orang mulai berdiakonia, rajin, dia ngerti, belajar bersahaja, belajar rendah hati. Anda kumpulnya harus dengan orang-orang seperti itu, yang bersahaja, yang rendah hati, yang berdiakonia. Kumpul dengan orang-orang seperti itu, nanti Anda akan terus begitu. Nanti ada kebaikan keluar dari situ. Dan bahkan di hari penghakiman Tuhan, di hari the judgment day, baik itu secara hurufiah dia di dalam Alkitab, maupun di dalam segmen-segmen kecil, ya kita ada judgment day ya, namanya eskatologi itu bukan cuma di akhir zamannya seperti hurufiah, tetapi juga segmen-segmen dalam kehidupan kita, ada judgment day-nya, saudara. Pada hari Tuhan itu nggak selalu cerita hari Tuhan Yesus datang, tapi hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan menetapkan satu penghakiman ya kepada kita. Kepada Ayub, ya kan? Kepada siapa lagi? Kepada orang kaya dan Lazarus. Itu hari Tuhan namanya. Kepada kita semua. Maka di hari Tuhan, Tuhan akan selamatkan kita. Ya, di hari Tuhan mengoyakkan langit itu, saudara ya, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan akan membela kita. Apalagi kita menjadi yang tertindas. Ya, Anda dibully, Anda di-mocking ya kan oleh komunitasmu karena kamu mengatakan kebenaran, jangan takut. Tapi kita jangan menghakimi. Artinya jangan memaki-maki, saudara langsung menonton gitu, enggak. Saudara ngomong, kalau nggak didengar ya sudah tinggal. Sebab saudara kan anyep, ikut-ikutan anyep nanti, ikut-ikutan dingin. Ya kan, dan itu terjadi kan, ketika gereja-gereja dikatakan kamu tuh ya gereja yang di mana itu Laodikia ya, kamu nggak panas nggak dingin, suam-suam kuku, kamu nggak panas nggak dingin, anyep itu namanya anyep itu ya, nggak panas nggak dingin, suam-suam kuku dilepehin saudara, dilepehin, kaki dianya diangkat, ya kan terangmu akan diambil kalau ke suam-suam kuku itu. Nah, Evangelion itu harus kita beritakan di dalam diakonia dan di dalam marturia kita, ya, dan di dalam keluarga kita. Makanya tiap hari saya kasih tips-tipsnya, yaitu dengan apa? Dengan hidup sederhana. Itu tips ya, tips bagaimana supaya kita selalu tetap di dalam kehangatan cinta Tuhan. Dia dengan apa? Hidup sederhana. Kalau Anda hidup sederhana, ya, maka hidupmu akan melimpah dengan cinta, saudara. Anda punya room of error-nya banyak banget. Tapi kalau hidupmu kompleks sekali, mewah bermewah-mewah, Anda nggak punya room of error, saudara. Karena Anda kan mengejar dengan ketat kan supaya Anda bisa bergaya hidup mewah itu kan. Kalau Anda hidupnya simpel, Anda mungkin lucu misalnya kotor dikit pakaiannya apa, Anda tenang-tenang saja. Karena Anda punya room of error-nya besar kalau hidupmu sederhana. Kalau hidupmu bermewah-mewah, room of error dikit, saudara. Karena Anda mengejar status sosial kan. Tapi kalau hidup sederhana kan nggak jadi pusat perhatian. Ya kan? Room of error-nya banyak, enak, hidupmu jadi santai, relax. Nah, itu salah satu tips, ya kan, dari tips-tips yang banyak sekali saya berikan.
Nah, langit yang terkoyak ini, saudara, kalau Anda belajar hidup sederhana, ya, Anda selalu mendekat erat sama Tuhan. Karena Anda punya banyak waktu. Orang yang hidupnya sederhana itu punya banyak waktu dengan Tuhan. Apa itu banyak waktu dengan Tuhan? Ya kan? Merenungkan firman, Anda baca firman. Setelah baca firman, Anda punya banyak waktu untuk mengamati. Saya lakukan firman itu. Ya, dan kemudian ketika itu rema itu menggerakkan Anda untuk ikutin saudara terus sampai itu melimpah. Begitu melimpah, ya sudah, rema itu yang membajak hidupmu. Nah, orang-orang ini akan mendapat perlindungan ketika langit terkoyak, terjadi penghakiman, ya kan, di rumah Tuhan. Penghakimannya kan melihat hidupmu dipenuhi dengan roh. Tuhan akan luputkan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberikan rema ketika langit terkoyak. Yang engkau lihat adalah pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam pikiran manusia atau dalam hati manusia, tidak pernah kamu lihat. Itu adalah pertolongan dari Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati.